Halo guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sound of Metal. Nah, jadi film ini menceritakan tentang seorang drummer yang tiba-tiba kehilangan pendengarannya dan membuatnya menjadi tuli. Nah, sebelum mulai ke filmnya, saya akan memberitahu kalian bahwa konten yang saya buat ini merupakan konten spoiler. Jadi, buat kalian yang tidak menyukai spoiler, sangat dilarang keras untuk menonton video ini karena akan mengurangi kenyamanan kalian saat menonton video aslinya. Oke guys, langsung saja kita ke filmnya. Film dimulai. Scenes awal kita diperlihatkan oleh seorang drummer yang merupakan tokoh utama kita yang bernama Ruben. Nah, Ruben ini tinggal di mobil RV bersama kekasihnya yang bernama Louie. Nah, pada awalnya semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, ketika Ruben dan Louie sedang berjualan, tiba-tiba Ruben kehilangan pendengarannya. Ketika Ruben kehilangan pendengarannya, dia tidak bercerita kepada siapapun dan terus menjalankan aktivitas seperti biasanya. Keesokan harinya, Ruben pun semakin panik karena pendengarannya tidak kunjung pulih dan akhirnya dia pun pergi menemui seorang dokter. Nah, pada awalnya Ruben tidak kehilangan pendengarannya secara total. Dia masih mendengar sekitar 30% dari suara asli. Nah, di sini dokter menyarankan agar si Ruben tidak menjalankan aktivitas berat seperti bermain band dan lain-lain. Namun, Ruben masih saja melakukannya karena mau bagaimanapun pekerjaannya adalah bermain musik, lebih tepatnya bermain drum. Nah, ketika bandnya sedang mengadakan konser, di sini tiba-tiba Ruben kehilangan pendengarannya secara total. Dia tidak mendengar sedikit pun suara dari telinganya. Nah, dia pun langsung pergi meninggalkan panggung itu dan pergi ke belakang. Kemudian Louie pun datang untuk menjemput Ruben dan dia di sana menanyakan kenapa Ruben tiba-tiba meninggalkan panggung. Nah, di sini Ruben tidak mendengar kata-kata Louie dan dia hanya menjawab bahwa dia tidak bisa mendengar apapun. Kemudian saat mereka telah sampai di mobil RV-nya, mereka pun membahas tentang pendengaran Ruben yang hilang. Nah, di sini Ruben menjelaskan kepada Louie bahwa Ruben masih bisa sembuh dengan melakukan operasi. Tapi biaya operasi tersebut sangatlah mahal, sehingga Ruben pun harus mencari uang tersebut bagaimanapun caranya. Namun karena Ruben kehilangan pendengarannya secara total, akhirnya dia tidak bisa mencari pekerjaan dengan mudah. Apalagi dia adalah seorang pemain drum. Kemudian Louie menelpon Hector yang merupakan manajemen sebuah grup band. Nah, di sini Louie meminta tolong kepada Hector untuk memasukkannya dalam grup band milik Hector. Namun, karena Hector mengetahui bahwa si Ruben ini telah kehilangan pendengarannya, akhirnya Hector menolak permintaan dari Louie karena Hector tidak ingin mengambil resiko. Namun di sini Hector memberi saran kepada Louie untuk membawa Ruben ke suatu tempat. Kemudian keesokan harinya mereka pun berangkat ke tempat yang disarankan oleh Hector. Nah, ternyata tempat tersebut adalah tempat penampungan orang-orang tuli. Sesampainya di sana, Ruben langsung menemui ketua yayasan tersebut. Nah, di sini Louie disuruh menunggu di luar. Sementara itu, Ruben diajak masuk ke dalam. Kemudian si kepala yayasan mengajak Ruben mengobrol menggunakan alat yang dimiliki oleh ketua yayasan berupa sebuah komputer yang menerjemahkan perkataan dari ketua yayasan menjadi sebuah tulisan. Di sini si ketua yayasan sama dengan si Ruben, yaitu mereka sama-sama tuli. Tetapi di sini ketua yayasan dapat membaca bibir seseorang hingga dapat mengartikan perkataannya. Kemudian kepala yayasan tersebut menginterogasi si Ruben, menanyakan perihal perilaku Ruben sebelum dia menjadi tuli. Lalu Ruben menjelaskan bahwa dia adalah pemain drum
dan juga dia adalah seorang pemakai narkoba. Nah, kemudian di sini kepala yayasan ingin membantu Ruben, tetapi Ruben harus berhenti memakai narkoba. Kemudian kepala yayasan menyuruh Ruben untuk memanggil Louie. Nah, kemudian Ruben pun memanggil Louie dan akhirnya Louie pun datang menemui mereka. Nah, di sini mereka mengobrol. Di sini kepala yayasan berniat untuk membantu Ruben, tetapi sebelum membantu Ruben, Ruben harus memenuhi syarat dari si kepala yayasan. Di sini kepala yayasan menginginkan si Ruben tidak menggunakan ponsel dan juga dia harus tinggal di sini tanpa ditemani oleh Louie. Dan karena Ruben tidak dapat memenuhi persyaratan dari ketua yayasan, akhirnya Ruben dan Louie meninggalkan tempat itu. Hari demi hari mereka lalui begitu saja. Namun pada suatu ketika saat di pagi hari, Ruben tiba-tiba kehilangan kendali atas dirinya, di mana dia mengamuk-ngamuk yang disaksikan oleh Louie di sana. Louie yang tidak tahan dengan sifat Ruben akhirnya meninggalkan Ruben sendirian. Ruben yang sekarang tidak memiliki siapapun, akhirnya dia berpikir untuk kembali ke yayasan orang-orang tuli. Dan tentunya si ketua yayasan yang baik hati menerima Ruben untuk tinggal di sana. Hari demi hari dilalui oleh Ruben di tempat orang-orang tuli tersebut. Di sana dia belajar bahasa isyarat. Pada awalnya Ruben sama sekali tidak mengerti apa yang mereka katakan. Namun lama-kelamaan setelah Ruben mempelajari bahasa isyarat, akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan mereka. Ruben yang telah lama tinggal di sana sangat merindukan Louie dan akhirnya Ruben masuk ke dalam ruangan kepala yayasan yang memiliki komputer dan internet di dalamnya untuk melihat keadaan Louie. Karena Ruben telah mengetahui keadaan Louie yang baik-baik saja, Ruben pun semangat menjalani hari-harinya. Saat Ruben sedang memperbaiki genteng, tiba-tiba kepala yayasan datang memanggil Ruben untuk berbicara dengannya. Nah, di sini kepala yayasan menginginkan Ruben untuk seharian diam di sebuah ruangan. Dan di dalam ruangan tersebut, Ruben hanya diberikan sebuah buku kosong dan sebuah pena untuk menulis apapun yang dia ingin tulis agar dia tidak bosan di sana. Dan akhirnya Ruben pun menuruti perkataan dari si ketua yayasan. Dan kemudian keesokan harinya Ruben pun masuk ke dalam ruangan yang disuruh oleh ketua yayasan. Di ruangan tersebut telah disediakan sebuah pena dan juga roti untuk Ruben. Setelah beberapa jam di tempat itu, Ruben terlihat sangat frustasi dan dia mengamuk-ngamuk di ruangan itu. Namun setelah hari itu, Ruben dari hari ke hari perilakunya semakin baik dan dia semakin dekat dengan anak-anak yang memiliki kekurangan seperti Ruben. Hari ke hari dijalani oleh Ruben dengan penuh makna bersama dengan anak-anak yang ada di sana. Dan orang-orang di sana pun perlahan-lahan menyukai sikap Ruben yang ramah dan juga baik kepada mereka semua. Nah, di sini Ruben telah menjadi sosok yang berharga bagi mereka semua. Pada suatu pagi, kepala yayasan memanggil si Ruben untuk mengobrol bersama dengannya. Nah, di sini kepala yayasan sangat menyukai Ruben karena sifat Ruben yang ramah dan baik pada semua orang. Akhirnya kepala yayasan berniat untuk menjadikan Ruben sebagai penggantinya. Namun Ruben diberi waktu untuk menjawab pertanyaan dari kepala yayasan. Nah, Ruben ini diberi waktu kepala yayasan untuk memikirkan apakah Ruben mau ataukah tidak. Namun Ruben yang sangat mencintai Louie tidak memikirkan perkataan dari si ketua yayasan. Nah, di sini Ruben berniat untuk menjual mobilnya. Nah, setelah berhasil menjual mobilnya, Ruben pun pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit telinganya itu.
Namun setelah selesai melakukan operasi, Ruben tidak langsung bisa mendengar karena dia harus menunggu waktu 1 minggu agar telinganya dapat dipasang alat bantu dengar. Nah, kemudian Ruben pun kembali ke yayasan tersebut. Di sana, Ruben berkata kepada si ketua yayasan bahwa dia telah mengoperasi telinganya dan 1 minggu lagi dia akan bisa mendengar seperti biasa lagi. Kemudian Ruben pun memohon kepada si ketua yayasan agar mengizinkan Ruben untuk tinggal di sana sampai dia dioperasi kembali. Namun, kepala yayasan yang sekaligus kecewa terhadap perilaku Ruben tersebut tidak mengizinkan Ruben untuk tinggal di sana karena kepala yayasan tidak ingin anak-anak tuli lainnya melihat Ruben bisa disembuhkan karena tidak semua orang memiliki uang yang banyak untuk menyembuhkan penyakit tuli tersebut. Akhirnya Ruben pergi dari sana dan tinggal di sebuah penginapan dan dia menunggu sampai hari di mana dia bisa melakukan operasi selanjutnya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya hari itu tiba di mana Ruben dipasangkan alat bantu dengar di telinganya. Nah, setelah dipasangkan alat bantu dengar, Ruben pun mulai melakukan penyesuaian terhadap pendengarannya. Namun, Ruben tidak bisa mendengar seperti apa yang diharapkan karena suara yang dia dengar sangatlah aneh, tidak seperti suara yang sebelumnya dia dengar. Dokter pun memberi saran kepada Ruben untuk menenangkan diri sekaligus menyesuaikan pendengarannya tersebut. Setelah selesai memasang alat bantu dengar, Ruben pun pergi ke Paris untuk menemui Louis. Nah, setelah sampai di Paris, Ruben pun langsung ke rumah si Louis. Nah, setelah sampai di rumah Louis, Ruben tidak menemui Louis di sana dan dia bertemu dengan ayahnya si Louis. Kemudian mereka pun mengobrol dan ayah Louis agak sedikit kaget karena ayah Louis sebelumnya sudah tahu bahwa si Ruben ini tidak dapat mendengar, namun sekarang Ruben sudah bisa mendengarnya saat dia berbicara. Nah, setelah selesai berbincang-bincang dengan ayahnya si Louis, Ruben pun beristirahat di kamar milik Louis sambil menunggu Louis pulang. Dan akhirnya Louis pun pulang. Di sini Louis terlihat bahagia, begitupun dengan Ruben. Akhirnya mereka pun berpelukan di sana. Karena di rumah Louis sekarang sedang mengadakan pesta ulang tahun ayahnya, Louis pun meminta izin kepada Ruben untuk keluar dari kamar dan menemui ayahnya. Ruben pun mengizinkannya dan Louis pun pergi ke pesta tersebut. Di sini Ruben pun ikut keluar untuk melihat pesta itu. Namun, pendengaran Ruben di sini sangat kacau karena suara di situ sangatlah bising. Kemudian Ruben melihat ayahnya Louis dan juga Louis bernyanyi bersama. Di sini Ruben terlihat sangat sedih. Setelah acara itu selesai, mereka pun kembali ke kamarnya lagi. Nah, di sini mereka pun melepas rindu dengan berciuman, berpelukan, dan lain-lain. Nah, di tengah-tengah itu, Ruben berkata kepada Louis, Ruben ingin mereka tinggal bersama kembali di mobil RV dan melakukan tur musik kembali seperti dulu. Nah, di sini Louis terlihat sangat sedih, seperti dia tidak ingin, tapi dia tidak ingin membicarakan itu karena tidak ingin melukai hati Ruben. Namun di sini Ruben telah memahami apa yang diinginkan oleh Louis. Nah, keesokan paginya, saat Louis masih tidur sangat lelap, Ruben diam-diam pergi dari sana. Dan Ruben pergi menuju suatu tempat dan duduk di sebuah kursi. Namun, Ruben yang sangat tidak nyaman mendengar suara kebisingan, akhirnya dia melepaskan alat bantu dengarnya dan dia baru merasakan ketenangan yang the next level tentunya. Nah, dan film pun tamat. Ending dari film ini sangat menyedihkan. Nah, apalagi ditambah dengan sound-sound efek yang sangat mengagumkan dari film ini, membuat saya sangat merasa nyaman dan menikmati film ini. Dan tentunya buat kalian yang belum nonton film ini secara langsung atau fullnya, saya sarankan kalian tonton. Karena kalian pasti akan terbawa dalam emosi sekaligus
ya atmosfer di dalam film tersebut karena sangat tertata dengan rapi. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.